ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberikan rahmat, hidayah, taufik dan hidayahnya, bahwa sampai saat ini kita bisa berkumpul kembali dalam menunaikan ibadah dalam haus. Bapak, Ibu, khususnya untuk yang sebelah kanan dan kiri, Pak, untuk mengamalkan ainul, mata yang baik untuk melihat layar. Jangan melihat TV ya. Mari kita bukan kurban. Isinya masalah kurban ya. Masalah kurban. Memang hal ini sering kita dapatkan. Mungkin kali ini kita akan mengupdate apa yang akan kita laksanakan saat kita berkurban, baik itu sebagai yang melakukan kurban maupun sebagai panitia kurban. Untuk itu seperti biasa Pak Ustaz, bahwa tausiah ini kita laksanakan 45 menit untuk materi dan 15 menit untuk tanya jawab, dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan salat yang Jangan disunat. itu kami kerjakan. Enggak lebih dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Aqwam, mudah-mudahan seluruhnya kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dunia sampai akhirat. Amin. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah, pada subuh hari ini kembali kita bisa bertaklim di masjid kita yang tercinta, Masjid Al-Aqwam. Setelah kita bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah, kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima dan gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kita pada pagi hari ini yaitu masalah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Materi ini mungkin hampir seluruhnya kita sudah menguasai, hanya sekedar mengulas saja. Kita awali pertama dari pengertian kurban. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Itu arti bahasa. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13.
Berarti waktu penyembelihan kurban itu selama 4 hari, yaitu pas tanggal 10-nya, pas hari rayanya, kemudian besoknya tanggal 11, besok lusa tanggal 12, dan besok lusanya lagi tanggal 13, itu disebut hari tasyrik. Dan di hari tasyrik ini kita juga diharamkan untuk menjalankan puasa sunnah. Sebelumnya ada puasa tarwiyah tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Ya, yang muakkad itu yang Arafah yang tanggal 9. Yang tarwiyah itu ghairu muakkad. Tapi biasanya dua-duanya kita laksanakan. Jadi 2 hari sebelum kita melaksanakannya sebelum lebarannya. Jadi waktu penyembelihan kurban itu selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Perintah menyembelih kurban yaitu firman Allah surat Al-Kautsar. Hafal semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kata Allah, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat. Yang dimaksud ini adalah sholat Idul Adha. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, yang membenci kamu, ialah orang yang terputus, dengan orang yang tidak mendapatkan rahmat. Jadi ini masalah pengertian korban. Berikutnya langsung jenis-jenis kurban. Yang pertama yaitu unta. Ya, nanti unta yang sudah umur berapa, nanti ada ketentuannya. Jadi kurban itu pertama jenisnya yaitu unta. Nah, kalau unta sekarang berapa duit? Nggak tahu, kita nggak ada unta. Nah, kalau unta adanya di tanah Arab dah, yang berkembang unta. Nah, kalau kita mandi sapi, ya, kita kurbannya sapi atau kerbau. Jadi kerbau dengan sapi itu sama, ya, boleh kerbau, boleh sapi. Cuman yang paling banyak dipakainya adalah sapi. Kemudian kambing. Jadi kambingnya udah sapi juga. Kambingnya gede. Hukum kurban. Pendapat ulama, hukum kurban itu ada 3. Ada yang berpendapat hukum kurban itu wajib. Gitu. Nah, hukum kurban dikatakan wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu itu ada yang berpendapat kurban itu wajib. Ini pendapat fikih. Nah, berdasarkan firman Allah ini surat Al-Kautsar. Karena di sini berupa perintah, fasholli li rabbika, kemudian wanhar. Ya, karena disuruh sholat, dan sholat itu kalau secara umum pertama itu sholat itu perintahnya juga wajib, maka kurban juga dihukumi wajib. Ini pendapat fikih yang pertama. Ya, bagi yang mampu. Kemudian yang kedua berpendapat sunnah. Ya, sunnah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi menjelaskan, qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Kata Nabi, saya diperintah untuk menyembelih kurban, dan kurban itu sunnah bagi kamu. Sunnah bagi kamu. Di hukumnya ada yang
berpendapat hukumnya sunnah berdasarkan hadis ini. Ada juga yang berpendapat sunnahnya sunnah muakkad. Ya, kalau tadi hanya sunnah, kalau sekarang sunnah muakkad. Kutiba alaya nahru ala nahri walaysa biwajibin alaikum. Diwajibkan melaksanakan korban bagiku. Jadi kalau Nabi itu buat Nabi wajib dan tidak wajib atas kamu. Gitu. Jadi karena itu setingkat satu strip di bawah wajib, nah itulah sunnah muakkad. Jadi kan urutannya perintah itu yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah muakkad, baru sunnah. Gitu. Jadi sunnah itu ada dua, ada sunnah muakkad, ada sunnah baru muakkad. Yang jelas dari tiga pendapat itu kurban merupakan anjuran yang sangat penting dalam Islam. Kemudian jenis dan syarat hewan untuk kurban. Jenis-jenis binatang yang dapat untuk kurban dan syaratnya adalah domba. Kalau domba umurnya 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi, kalau orang sebut sudah pupak. Kemudian kalau kambing, umurnya sudah 2 tahun atau lebih. Kalau sapi, kerbau, syaratnya telah berumur 2 tahun atau lebih. Kalau unta syaratnya telah berumur 5 tahun atau lebih. Nah, tadi ada unta, ya yang biarnya tadi. Kalau yang anaknya tadi belum. Gitu. Itu jenis-jenisnya. Jadi ditentukan jenis yang berkorban itu hanya unta, kerbau, sapi, kambing. Nah ini fikih ini tidak berkembang kepada yang lain. Gak boleh kita misalnya berpikir begini, kalau kambing mah orang pada nggak makan kambing, kalau pada makan sate kambing pada kena darah tinggi, supaya ada variasi saya ayam aja dah, karena ayam pada makan, kalau kambing kalau nggak makan, nggak boleh begitu, nggak boleh, karena jenisnya udah ditentukan. Jadi khusus yang pertama unta, kemudian sapi atau kerbau, lalu kambing. Nah jenis kambing ini banyak. Yang berikutnya sebaiknya korban tidak dengan binatang yang mulus dan gemuk serta tidak cacat. Jadi kalau kita milih untuk korban, pilihlah yang mulus, yang gemuk. Ya, jangan yang buruk, jangan yang cacat. Yang cacatnya nggak boleh, yang jelas-jelas sakit nggak boleh. Tapi kalau sakitnya hanya ketika mau disembelih, waktu beli sehat, ya kan? Kemudian giliran pas mau disembelih, baru dia sakit. Tapi kan masih gemuk karena baru. Nah itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya udah sakit-sakitan sehingga dia kurus, segala macam nggak boleh. Atau pincang nggak boleh, kurus nggak ada. Atau matanya tidak berfungsi sebelah atau dua-duanya, atau putus telinganya, putus ekornya. Kalau bisa mah yang benar-benar utuh, yang mulus. Nah, kalau ada sapi biasanya kalau dulu itu untuk menandai kalau sapi itu sudah dikarantina, sudah diperiksa, sudah dinyatakan aman, ditandai kupingnya biasanya diambil dikit gitu.
tandain. Nah itu sih masih boleh, nggak apa-apa. Gitu. Kalau hanya sekedar itu, ya, nggak apa-apa itu. Atau misalnya pincang, waktu kita beli nggak pincang, giliran dibawa ke tempat panitia, di sono disambitin sama bocah. Bocah kan sekarang ada kambing pada hisan, ya, pukulin kayak ini. Bocah juga ditungguin, kemudian akhirnya kakinya pincang. Itu kalau hanya seperti itu baru mau disembelih itu sih tidak apa-apa. Tapi kalau dari beli mau udah pincang, nah itu jangan. Kemudian ketentuan korban kambing, seekor kambing hanya untuk korban satu orang dan pahalanya boleh diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak keluarga itu atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Jadi kita misalnya mau korban nih, korban kambing, nggak usah tahun ini korban diniatin buat bapaknya, tahun besok diniatin buat ibunya, besoknya lagi buat anak pertamanya, besoknya lagi dan seterusnya. Nggak usah begitu, udah cukup korban satu kambing, ya kan, untuk satu keluarga. Korbannya satu buat satu, tapi boleh diniatkan untuk semua keluarga. Walaupun keluarganya ada 100, gitu, diniatkan. Tapi memang dalam satu keluarga memang belum bisa misah. Tapi kalau sudah anaknya udah rumah sendiri, ya biar korban sendiri itu mah. Gitu. Kalau masih dalam satu keluarga, tuh. Terus juga diniatkan buat keluarganya yang sudah tidak ada juga boleh, diniatkan aja. Bahkan tidak diniatkan pun itu sudah Allah kaitkan dalam surat At-Tur ayat 21, ya, sempat nanti dibuka itu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum wa alhaqna bihim, ya, dan kami sambungkan dzurriyyatahum wa alatna min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya semua ikut beriman kepada Allah, gitu, sama-sama. Kemudian wa alhaqna bihim, kata Allah, akan kami sambungkan mereka itu dzurriyyatahum kepada anak cucunya. Wa alatna bihim min amalihim min syai', dan tidak kami kurangi sedikit pun apa yang dilakukan oleh anak cucunya, itu engkongnya, mbahnya, uyutnya, semua itu Allah sambungkan. Walaupun kita nggak kenal, gitu. Kita paling kenalnya sama kakek, mbahnya kakek udah nggak tahu sekarang mah, ya kan? Mbah, terus bapaknya kakek lagi siapa? Coba kita ini apalnya sampai berapa pundak ke atas? Nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, dan Allah nanti yang akan menyambungkan sendiri, gitu. Jadi kalau orang Arab ke Indonesia kadang-kadang agak aneh. Ini orang Indonesia sapi pakai dinamain, nggak usah dinamain juga udah Allah sambungkan sendiri. Ada dinamain SBY, ada dinamain ini, nggak usah itu. Kalau sudah korban, ya kan, walaupun tidak dinamain, itu ya udah sampai ke Solonya sudah semuanya. Ya, satu ekor kambing untuk satu orang, tapi boleh diniatkan untuk semua keluarga, walaupun keluarga itu sudah mendahului kita, gitu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak itu sampai, gitu. Karena rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam tudhi bisyatin anhu wa an ahli baitihi. Ini dasarnya. Pada masa Rasulullah SAW ada seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya
dan keluarganya. Ya, dan keluarganya. Jadi nggak mesti harus diniatkan satu persatu. Ketentuan korban sapi dan unta, seekor sapi boleh dijadikan korban untuk 7 orang. Sedangkan seekor unta untuk boleh 10 orang dan boleh juga hanya 7 orang. Ya, boleh. Begitu juga sapi kalau gede. Kalau sapi sedang yaitu 7 orang. Tapi kalau si sapinya harga 20 juta sampai 30 juta itu semuanya boleh juga untuk 10 orang. Nah ini yang jarang kita dengar, padahal boleh. Nah, nih dasarnya. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadharul adha fashtarakna fil baqarati sab'atun wa fil ba'iri ashratun. Dahulu kami pernah bersafar berpergian bersama Rasulullah SAW. Ya, tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat bergabung 10 orang untuk korban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang. Jadi unta boleh untuk 10 orang, boleh juga 7 orang. Sebenarnya sama, begitu juga kalau sapi kalau gede. Ya, kalau benar-benar gede sapinya itu menyamai dengan unta. Unta sekarang sekitar 25 juta. Sapi itu harga 20 juta, 20 juta. Gitu. Ketentuannya disunahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan daging kurban. Ya, bagi yang korban itu memang disunahkan buat makan kurbannya. Ini kurban sunnah, bukan kurban nadar, bukan kurban wajib. Kalau kurban nadar itu yang korban sama sekali nggak boleh makan daging kurban itu. Jadi panitia ini harus teliti. Ada orang korban, terus dia ini korbannya nadar, maka nanti yang korban nadar itu jangan diambilin dari daging hewan dia, ambilin dari daging yang lain. Bukan berarti nggak dibagi, cuma dari kambing yang lain. Jangan diambilkan dari daging korban dia. Kalau dari korban dia tidak boleh. Ya, gitu. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu, makanlah. Ini Al-Quran. Fakulu minha, makanlah dari kurban. Wa at'imul ba'isal faqir, baru disuruh menyedekahkan kepada fakir miskin itu setelah yang kurban itu sudah makan. Terutama disunahkan boleh tuh minta hatinya. Jadi misalnya panitia ada orang korban, ini saya korban saya ini, kemudian saya minta nanti tolong pisahin hatinya ya buat saya. Nah itu panitia turutin tuh yang korban itu, karena yang korban disunahkan makan dagingnya, gitu. Kalau enggak biasanya yang korban dikasih paha satu, biasanya kan bagiin paha satu, bahkan supaya nggak ketukar. Ini kan korban si dia, kemudian pahanya nanti kasih dia, karena memang disunahkan makan daging kurbannya, sunah wajib, ya wajib. Nah di sini menghadiahkan pada kerabat boleh, pada fakir miskin. Sabda Nabi, makanlah daging kurban itu dan berikanlah kepada fakir miskin dan simpanlah. Kalau lebih boleh simpan yang bagian dia. Kalau lebih Nomor 3. simpan yang busuk. Berikutnya terakhir nih, ya,
hikmah dari kurban. Satu, menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kurban pertama kali adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wala dimauha wala luhuha wala dimauha wala dimauha. Yang dinilai oleh Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, akan tetapi ketakwaannya. Jadi dengan kurban itu menambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah yang paling utama yang kita tuju dalam kurban itu adalah taqarrub, korban koroba yang robu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yaitu menyembelih hewan kurban untuk dihadiahkan kepada fakir miskin. Yang kedua, hikmahnya akan menambah keimanan kepada Allah. Dan yang ketiga, dengan berkorban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan pada dirinya. Kita korban itu menunjukkan syukur kita. Maka ayatnya kan inna a'tayna kal kausar. Sebelum Allah memerintahkan korban, Allah telah menyatakan kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Setelah itu baru disuruh satu fasolli lirabbika, kedua wanhar. Berarti orang yang melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan kurban itu merupakan bentuk rasa syukurnya kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Kemudian yang keempat, dengan berkorban berarti seorang telah berbakti kepada orang lain, punya kepedulian, di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan merasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Dan daging kurban itu adalah boleh dimakan bagian kurban, boleh dihadiahkan kepada kerabat, kemudian boleh diberikan kepada fakir miskin. Yang mana fakir miskin yang mana? Fakir miskin dan kerabat yang muslim. Yang catatan yang diberikan adalah fakir miskin atau kerabat yang muslim. Bagaimana dengan non muslim? Dengan non muslim itu kalau langsung dari yang korban itu tidak boleh. Kalau dari yang korban. Tapi bagi orang yang menerima korban, misalnya saya menerima korban dari masjid sono, dikasih satu kantong, dari sono satu kantong, ada dua kantong, saya ambil satu, yang satu saya kasih tetangga saya, walaupun tetangga saya non muslim itu boleh, karena sudah menjadi milik pribadi, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dari yang korban langsung kepada non muslim tidak boleh. Sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dikasihkan non muslim nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Udah ada aturannya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal mu'allafati qulubuhum wal amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab, dan seterusnya itu mu'allaf. Mu'alaf itu orang yang sudah masuk Islam. Berarti yang belum masuk Islam, no, tidak boleh. Itu kalau langsung dari yang memberi. Tapi kalau dari yang sudah terima, itu menjadi milik pribadi sudah. Itu udah nggak ada hubungannya tuh. Kalau sudah menjadi milik pribadi, ya terserah. Dijual lagi juga boleh. Dikasihkan orang juga boleh, sudah menjadi milik pribadi. Nah, korban tadi
sasaran utamanya adalah untuk fakir miskin. Tapi korban juga boleh untuk orang kaya. Cuman nanti ada bedanya. Kalau fakir miskin karena sudah haknya dia, karena langsung ada wa'atimul ba'isal fakir, berarti ada hak untuk fakir miskin. Begitu kita memberikan pada dia, udah menjadi milik dia karena dia hak menerima. Gitu. Maka terserah dia. Dia dapat 8 kantong, sementara dia nggak punya beras, dijual yang 3 kantong. Ya udah terserah dia, udah punya dia sudah. Nah, berbeda dengan orang kaya. Kalau orang kaya, di situ nggak ada haknya, cuman boleh diberikan hadiah. Karena hadiah, gitu. Karena hadiah, kalau dia menerima, gitu. Menerima yang pertama, dia nggak boleh menyimpan sampai lama, artinya nggak boleh berlebihan. Yang keduanya, itu orang yang menerima itu cukup untuk perkiraan 1 hari, perkiraan ya. Jadi misalnya seseorang itu mengkonsumsi daging itu 1 hari setengah kilo atau 1 kilo, 1 kilo untuk 1 keluarga. Ya berarti orang kaya itu boleh menerima 1 kilo itu. Selebihnya tidak boleh. Karena kalau untuk orang kaya itu hanya sekedar hadiah. Kalau untuk fakir miskin itu memang dia punya haknya. Nah, kita jangan sampai kebalik. Jangan bagian fakir miskin sedikit, lebih sedikit, orang kaya lebih banyak. Tapi beda lagi kalau orang kaya itu korban. Kalau korban memang dia disunahkan untuk ngambil dari dagingnya dia korbankan. Itu beda lagi. Bukan pembagian, tapi memang hak dia karena dia korban, dia disunahkan untuk memakan daripada yang ia korbankan. Ya. Pas waktunya 32. Silakan untuk bertanya jawab, nanti biar lebih nyambung aja. Kita banyak waktu untuk tanya jawab. Silakan. Ya boleh dulu. Ya, silakan. Bu Haji.